gitu kata Nabi Musa. Falau annahu fi nafsihi, seandainya dia saja yang masuk surga, lam ubali, saya nggak peduli kalau si kerucu ini yang masuk, saya nggak peduli. Tapi walakin ma'ahu ummatuhu, tapi ini yang masuk surga duluan itu beserta umatnya. Jadi umatnya Nabi Musa belakangan, kalah dengan kita-kita, insyaallah. Amin Allahumma amin. Tsumma sa'ida ila sama'is sabi'ati, kemudian melanjutkan perjalanan ke langit yang ketujuh. Nah, ini seru. Di langit yang ketujuh kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim. Bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, ini ada pesan dari Nabi Ibrahim. Ketika ketemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim pesan. Mur ummataka, perintahkan Muhammad umatmu, faltukfir min ghirasil jannah, untuk memperbanyak tanaman surga. Fa inna tarbiyataha thayyibatun wa ardaha wasi'ah. Sesungguhnya tanaman-tanaman surga itu thayyibah, baik, bagus. Ardaha wasi'ah, dan ardaha itu tanahnya luas. Faqala, kemudian Nabi Muhammad bertanya sallallahu alaihi wasallam, wa ma ghirasul jannah, apa itu ghirasul jannah? Qala la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi Muhammad untuk memerintahkan kepada umatnya, kita ini, untuk memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula artinya, la haula itu tidak ada upaya dari kita terhindar dari maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan buat kita untuk menjalankan kebaikan, illa, kecuali billahil aliyyil azim, kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah yang Maha Agung. Jadi kita bisa terhindar dari maksiat itu karena pertolongan Allah dan kita bisa menjalankan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang terakhir nih. Tsumma rufi'a ila sidratil muntaha. Kemudian Nabi diangkat ke sidratil muntaha. Wa ilaiha, di sidratul muntaha itu yanha ma ya'ruju minal ard. Jadi Nabi Muhammad setelah nyampe ke langit 7 kemudian diangkat ke sidratul muntaha. Di sidratul muntaha itu penghabisan sesuatu yang naik ke atas. Jadi mandek, yang datang dari bawah ke atas mandek. Fa yaqbidu minha. Rasulullah bisa megang karena dia berhenti. Wa ilaiha yanhi ma yahbitu min fawqu, dan tempat itu kalau seandainya ada yang terjatuh dari atas, berhenti di situ. Nah, itu namanya sidratul muntaha. Kalau yang dari atas berhenti, tidak terus ke bawah, yang dari bawah tidak bisa ke atas, mandek di situ. Itu namanya tempat sidratul muntaha. Bisa dipegang. Kayak astronot itu yang itu ya, bisa kayak gitu ya. Wa idza hiya syajaratun, sidratul muntaha itu syajarah, pohon besar. Yakhruju min asliha anharun, dari bawahnya pohon itu ada beberapa sungai. Min ma'in ghairi asin, ada air yang mengalir di situ. Jadi ada sungainya itu air yang tidak berubah. Min labanin, ada yang dari susu. Lam yataghayyar ta'mu, rasanya tidak berubah. Wa anharum min khamrin ladzatan lisyaribin, ada juga dari khamr. Wa anharum min asalin, ada juga sungainya itu dari asal. Asalin itu madu.
musaffan, madunya yang bersih. Yasirur rakibu fi dhilliha 70 aman. Pohon syajarah muntaha itu besarnya, kalau apa ini namanya, iup-iupan itu loh Pak, bayangannya itu memayungi itu perjalanan 70 aman, 70 tahun. Jadi saking besarnya. Wa idza nibquha mithlu qulali hajar. Buahnya besar-besar seperti tempat tempayamnya kaum Hajar. Tempe-tempe itu. Ya mirip-mirip kayak gitu, buahnya besar sekali. Wa idza waraquha ka'adhanil filah. Daunnya seperti kuping gajah. Takadu al-waraqatu tughati hadhil ummah. Daunnya itu Pak, hampir saja seolah-olah dia itu menutupi makhluk. Jadi kalau dipayungin semua makhluk itu sudah bisa, saking besarnya sejarah. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, al-waraqatu minha tudhillul khalaiq ala kulli waraqatin. Di sebuah riwayat yang lain seperti yang kita terangkan barusan, itu seolah-olah menaungi semua makhluk. Fiha malakun faghasyiha alwanun. Daunnya itu ada malaikat. Faghasyiha alwanun la tudra ma hiya falamma ghasyiha min amrillahi ma ghasyiha taghayyarat. Intinya saking indahnya daun itu sampai tidak terlukiskan. Saking saking indahnya. Wa fi riwayat hawalat yaqutan wa zabarjadan, terbuat dari yakut seperti zabarjad. Fama yastati ahadun ayyan ataha. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan satu sifat, mensifati atau mengungkapkan dia di situ. Min husniya, saking bagusnya daun tersebut. Fiha farashun, di daun itu farashun, ada belalang min dhahabin, dari emas. Wa idza fi asliha arba'atu anhar, ada empat sungai. Mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatarun ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam benak manusia manapun. Fara ala babiha maktuban, di pintunya terdapat tulisan as-sadaqatu bi'ashri amsalha wal qardu bi 18. Faqala ya Jibril, ma balul qardi afdalu min as-sadaqah? Qala li anna sa'ila yas'alu wa 'indahu syai'un wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajah. Kita teruskan biar selesai. Kemudian beliau di sana juga melihat al-ma'wa, surga, dekat Syajaratul Muntaha itu, Sidratul Muntaha itu ada surga yang namanya surga ma'wa. Tsumma rufi'a ila Sidratil Muntaha, kemudian diangkat ila Sidratil Muntaha, fa ghasyiyathu sahabun fiha min kulli launin. Diangkat ke Sidratul Muntaha, kemudian beliau diliputi sahabun, awan, fiha min kulli launin, awan yang berwarna-warni. Fata'akhkhara Jibril, malaikat Jibril kemudian tidak ta'akhkhara itu tidak ikut. Thumma urija bihi sallallahu alaihi wasallam li mustawa sami'a fihi sariful aqlam wa ra'ya rajulan mughayyiban fi nuril arsh. Faqala man hadha?
amalakun qila la, qala anabiyyun qila la, qala man huwa qila hadha rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbun bi dzikrillah ta'ala wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa lam yastasibba liwalidayhi qad. Kemudian ketika dimi'rajkan, Rasulullah mendengar guritan pena. Guritan pena. Di sana beliau melihat ada seorang laki-laki dekat Arsy. Bukan malaikat, bukan nabi, tapi dia manusia biasa. Siapa orang itu? Hadza rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbun. Laki-laki atau orang manusia yang di dunianya lisannya itu selalu basah bi dzikrillah ta'ala. Selalu berzikir kepada Allah, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya selalu terhubung dengan masjid. Walam tastasibba liwalidayhi qad. Dia tidak pernah mengucapkan kejelekan kepada orang tuanya. Wa ra'a rabbahu subhanahu wa ta'ala. Ini Pak. Wa fara'a, maka Rasulullah ra'a, melihat rabbahu, Tuhannya Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab ini meyakini bahwa Rasulullah ketika dimi'rajkan, di sana beliau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kharra Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan. Nabi Muhammad tersungkur dalam keadaan sujud. Wa kallamahu rabbuhu 'inda dzaka faqala lahu. Kemudian Allah berfirman kepada beliau, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Qala, kemudian Nabi menjawab, "Labbaika ya Rabb, labbaika ya Rabbi." Qala, kemudian Allah bersabda, "Sal, mintalah." Faqala, "Innaka dakhadta Ibrahim khalila wa a'taytahu mulkan 'azima wa kallamta Musa taklima wa a'tayta Dawud mulkan 'azima wa alanta lahu al-hadida wa sakharta lahu al-jibal wa a'tayta Sulaimana mulkan 'azima wa sakharta lahu al-jinna wal-insa wasyayatin وسخرت له الرياح وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنك وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان عليهما سبيل فقال الله سبحانه وتعالى اتخذتك حبيبا قال الراوي وهو مكتوب في التوراة حبيب الله وأرسلتك للناس كافة بشيرا ونذيرا وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك لا أذكر إلا ذكرت معي وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس وجعلت أمتك أمة وسطا وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبات حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي وجعلت من أمتك أقواما قلوبهم أناجيلهم وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا وأولهم يقضى له وأعطيتك 7 من المثاني لم أعطها نبيا قبلك وأعطيتك خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبيا قبلك وأعطيتك الكوثر وأعطيتك 8 أسهم الإسلام والهجرة والجهاد والصدقة والصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة. Nah, di sini Allah memfardukan alaika kepadamu, wa faratu aku memfardukan, mewajibkan alaika kepadamu wa ala ummatika dan kepada umatmu 50 salatan, 50 salat. Faqum biha anta wa ummatak, maka kerjakanlah salat itu bersama umatmu. Wa fi riwayatin u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salawatil khamsah. Di sebuah riwayat yang lain itu difardukan salatnya 5 waktu. Wa khawatim suratil Baqarah, dan diberikan
dua terakhir surat Al-Baqarah, wa ghafartu liman lam yusyrik billahi min ummatika syai'an al-muqtahimat. Kemudian diceritakan setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, kemudian turun dari Sidratul Muntaha, kemudian turun ke langit 7, ketemu lagi sama Nabi Ibrahim, kemudian turun lagi ke langit ke-6, ketemu sama Nabi Musa, kemudian disuruh balik sama Nabi Musa, minta keringanan, naik lagi, sampai akhirnya sampai yang diceritakan itu sampai tinggal 5, kemudian 5 itu pun Nabi Musa masih menginginkan untuk Nabi Muhammad untuk masih minta keringanan lagi.